hari ini kita akan belajar tentang materi usaha. Nah, ketika kalian mendengar kata usaha, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ngangkat keranjang. Mengangkat keranjang, oke. Bagus. Berjualan. Berjualan, ya bagus. Mendorong gerobak. Mendorong gerobak, nah bagus. Menculik anak. Nah, itu semua tadi yang kalian sebutkan termasuk contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bu Guru. Nah, lalu apa sih usaha dalam fisika itu? Nah, Ibu kasih gambaran ya. Misalnya di sini ada sebuah meja. Ada sebuah meja. Mejanya diam atau bergerak? Bergerak. Mejanya diam atau bergerak di sini? Diam. Diam. Nah, mula-mula mejanya diam, lalu Ibu dorong. Set. Mejanya bergerak, berpindah tempat menjadi di sini. Nah, yang Ibu lakukan tadi termasuk contoh usaha. Sehingga benda tadi yang mulanya letaknya di sini berpindah jadi di sini karena Ibu kasih gaya. Nah, kira-kira dari yang Ibu lakukan tadi ada yang bisa menyimpulkan pengertian usaha nggak? Oh iya Mbak, kamu apa itu usaha? Usaha adalah sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Oh iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak ini. Oke, namanya siapa Mbak? Tuti. Tuti, absen berapa? 19. 19, bagus ya. Nah, seperti yang udah dibilang sama Mbak Tuti tadi ya, bahwa usaha adalah apabila kita memberikan gaya pada sebuah benda dan mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, jadi dapat Ibu tuliskan gini ya. Usaha. Misalnya di sini ada sebuah meja. Kemudian diberi gaya. Mengakibatkan benda itu berpindah menjadi di sini nih. Perpindahannya ini disebut S. Nah, gaya dapat dirumuskan dengan rumus F kali S. Dengan W itu adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah Perpindahan. Bagus. Nah, lalu bagaimana kalau ada ini dorongnya kalau kita searah? Kalau misalnya dorongnya dari atas ini, rumusnya gimana ya? Nah, kalau kita mendorongnya tidak lurus dengan bendanya, otomatis membentuk suatu sudut. Untuk suatu sudut ya anak-anak. Nah, kalau ada sudutnya, maka rumus gaya itu adalah F kali S cos theta. Ini rumus gaya apabila ada sudutnya ya, terbentuk sudut seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Iya Mbak, kamu? Iya, saya mau bertanya ya, Bu Guru. Iya. Apabila saya melakukan dorong tembok, Iya. apakah itu termasuk saya melakukan usaha? Wah, pertanyaan yang bagus sekali nih. Berikan tepuk tangan kepada Mbaknya. Oke, Mbaknya udah bertanya. Siapa namanya? Inces. Inces. Oh, nomor berapa Mbak Inces absennya? 1. Oh, 1. Wah, ya bagus sekali Mbak Inces. Pertanyaannya ya. Nah, apabila kita mendorong tembok, nah, temboknya kan kalau didorong nggak berpindah ya. Nah, apakah itu termasuk kita melakukan usaha? Nah, kembali lagi ke konsep usaha tadi ya. Usaha itu apabila kita memberikan gaya, maka bendanya itu bisa berpindah tempat. Kalau nggak berpindah, maka dapat dianggap bahwa kita tidak melakukan usaha, alias usaha sama dengan nol. Ya, begitu anak-anak. Sudah paham? Sudah, Bu Guru. Sekarang Ibu coba kasih soal ya. Iya. Coba kalian kerjakan. Nah, misalnya begini. Ini ada sebuah benda
diberikan gaya sebesar 50 Newton. Terus mengalami perpindahan sejauh 5 meter. Kira-kira berapa usahanya? Ada yang bisa mengerjakan di depan? Oke, ada yang bisa mengerjakan di depan? Oke. Kamu bisa mengerjakan ke depan, Kak? Bisa? Oke, bagus nih. Coba kerjakan ke depan. Kamu bisa ngerjain? Oh, bisa dong. Bisa, bagus. Ya, bagus Mbak Injas. Oke, bagus sekali. Ya. Kira-kira ada Mbak Injas jawabannya sama nggak? Enggak. Berapa jawabannya? 25. 25. Ya, kita tes ya, diketahui gaya. Ini, nah, kalau ngerjain jangan lupa dikasih satuannya ya, Newton dan ini meter. Ya, Bu. Satuan usaha itu apa? Ada yang tahu nggak satuan usaha? Newton meter alias joule. Nah, satuan usaha itu Joule. joule. Ya, bagus sekali Mbak Injas. Nah, ini udah benar ya anak-anak. Beri tepuk tangan kepada Mbak Tuti. Oke, ada yang sudah paham? Sudah, Ibu Guru. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, Bu Guru.